Mas tahu nggak hoax terbesar sepanjang peradaban manusia apa? Apa itu, Kak? 1, kita dan Tuhan terpisah. Itu kebohongan terbesar sepanjang sejarah. Sehingga kita selalu, Allah ada di mana? Padahal Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Sedekat nafas. Hoax terbesar kedua sepanjang sejarah kehidupan manusia itu adalah kita merasa aku dan kamu terpisah. Tapi kalau orang itu nggak aware bahwa itu memang udah ada di dalam diri dia, dan dia tidak mengizinkan untuk terbuka menerima kemungkinan itu, nggak akan terjadi, Mas, dalam kehidupan dia. Sama ketika seseorang ingin mencapai begitu banyak mimpi-mimpi dia, tapi dia tidak pernah mau bermimpi, membayangkannya aja takut, ibarat boro-boro ngebayangin, mikirinnya aja udah nggak mau, ya nggak akan terjadi, Mas, karena kan nggak ada cetakannya. Aku lihat, maaf sedikit Mas Hendra, aku melihat kebersamaan kita, Mas Hendra dan aku, ini bukan hanya cerita tentang di dalam kelas. Ini tentang tugas hidup, Mas Hendra. Tentang tugas hidup, tentang panggilan jiwa, tentang bagaimana kita mendelivery waktu kita untuk betul-betul bertumbuh bersama teman-teman gitu. Prolog tadi Mas Hendra tentang yang disampaikan salah satu alumni tentang aku. Kenapa aku bisa seperti itu? Karena aku pernah mengalami penderitaan, betul. Mas. Aku pernah mengalami, Mas Rozi, yang namanya hidup tidak dilihat. Yang namanya hidup ngontrak dari tempat ke tempat gitu ya. Kontraktor ibaratnya. Selesai ngontrak yang satu, nerusin ke kontrakan yang lain gitu. Aku pernah mengalami hidup terpuruk, jatuh, dan itu berlangsung lama gitu. Dari mulai aku kecil, SMP, SMA itu belum merasakan kelimpahan, itu belum. Sampai pada akhirnya aku menyadari bahwa perubahan itu hanya bisa terjadi lewat ilmu pengetahuan, Mas. Kita, sikap kita, tutur kata kita, behavior kita itu bisa berubah itu hanya ketika ada ilmu pengetahuan. Kita bisa akan berubah karena ada pengetahuan. Itu sebabnya dari sejak aku lulus kuliah, sejak kuliah semester 1 itu udah belajar filsafat waktu itu, dan terus sampai 30 tahun belajar tentang begitu banyak cerita kesadaran. Jadi intinya perjalanan hidup yang panjang itu mengantarkan aku mengerti tentang luka, tentang sakit, tentang bingung, tentang pilu, tentang putus asa, tentang harapan yang kapan ya ini bisa berubah gitu. Nah, rasa itulah yang getarannya bisa aku rasakan lewat tubuh teman-teman. Jadi pada akhirnya aku betul-betul pada saat berbicara sama teman-teman, betul-betul dengan rasa dan menatap mata mereka satu-satu dengan rasa yang seakan-akan cuma mau bilang bahwa kamu jangan merasa sendiri ya. Aku, Mas Hendra, pernah mengalami ada di titik itu gitu. Nah, pada saat di titik kita jatuh, terpuruk, dan kita merasa ada teman, aku bisa merasakan itu melegakan sekali, Mas. Itulah sepertinya tugas hidup dari Mas Hendra, seorang Mas Hendra dengan talenta yang luar biasa ya, dengan ngaji Roso. Dan juga perjalanan kehidupan aku, akhirnya kita dipertemukan sama satu rasa yang sama gitu. Sebetulnya Mas Hendra sama aku ini punya rasa yang sama gitu, keterpanggilan. Keterpanggilan untuk kita tuh berdua sama nih, punya sifat bahagia ngelihat orang lain bahagia gitu. Ketika ada orang lain yang tadinya sulit, terus suatu saat dia bahagia, itu Mas Hendra dan aku sifatnya sama, bahagia sekali gitu. Luar biasa Mas Hendra. Jadi ini bukan hanya tentang cerita kelas, ini tentang cerita panggilan jiwa, tentang keterpanggilan jiwa dan tugas hidup dalam kehidupan gitu, untuk membersamai teman-teman. Karena kebetulan pengetahuannya tersampaikan lewat begitu banyak pengalaman Mas Hendra mewawancarai begitu banyak narasumber yang sangat luar biasa gitu. Jadi secara kesimpulan kebijaksanaan hidup harus seperti apa, dia sudah punya kesimpulan-kesimpulannya. Kalau aku kebetulan
diperjalankan, ketemu begitu banyak dosen ibaratnya gitu. Begitu banyak dosen di dalam negeri dan juga di luar negeri. Dan akhirnya kita berkolaborasi dengan satu tujuan yang sama. Kasihan teman-teman ya, banyak yang belum manifest, sementara kebetulan aku sudah melewati itu. Kalau Mas Hendra kebetulan teman-teman banyak yang curhat sama dia gitu. Jadi ada sebuah keterpanggilan itu yang di sini aku cuma mau sampaikan, ini bukan hanya tentang kelas. Ini lebih kepada persaudaraan yang sangat indah yang bisa kita rasakan gitu. Jadi dalam perjalanan kesadaran. Bisa bahagia ketika melihat teman kita bahagia. Sangat Mas Rozi. Kayak saya tadi di lobi melihat Teh Feby duduk berdua Mas. Berdua dengan bahagia gitu dengan ya. Bahagia. Masya Allah. Tadi pagi Mas Hendra, ada satu momen aku nangis Mas. Aku nangis ketika membaca testimoni yang tadi pagi aku kirim ke Mas Hendra. Karena aku tahu awalnya alumni batch 10 ini seperti apa awalnya. Betapa dia curhat, kan kalau alumni rata-rata gitu ya Mas. Kalau selesai kelas, Teh Feby aku punya utang, Teh Feby aku bingung, Teh Feby aku nggak tahu ini solusinya gimana. Aku resah, aku bingung, Teteh tolong aku, dan lain-lain gitu. Aku tahu awalnya gimana, sampai pada akhirnya bertumbuh dengan waktu, dan ini nggak instan Mas, ini nggak cerita instan. Batch 10 itu di 2025 Mas Hendra. Jadi pertumbuhan, perubahan kesadaran dari seseorang yang tadinya punya utangnya besar loh Mas, 1 miliar. Jadi aku sangat bisa merasakan karena aku juga pernah seperti itu 2019 yang lalu, 1,3 miliar aku waktu itu. Aku sakit perutnya tuh Mas Rozi 2 tahun Mas. Lambung gitu ya. Iya, sakit perut, sedih, bingung, cemas, terpuruk, merana, khawatir, putus asa, udah semua rasa ada di situ. Pada saat alumni menceritakan itu, aku tahu rasanya. Nah, sepertinya yang membedakan aku bersikap dengan teman-teman yang lain, karena aku pernah ada di titik rasa itu. Gitu. Nah, tadi pagi aku buka WhatsApp, terbaca alumni yang menceritakan testimoninya. Teh Feby, terima kasih banyak. Dia dari Papua. Terima kasih banyak. Hutangku lunas 1 miliar. Masya Allah, aku baca itu Mas Rozi. Aku baca sampai selesai. Baca dong Teh. Oh. Soalnya HP-nya dipakai live ini. Oh baik. Coba dong. Biar maksudnya tuh biar ini jadi biar tahu ya. Inspirasi buat teman-teman gitu. Minimal kita bikin konten kayak gini tuh yang paling utama adalah oke lah ya teman-teman, semuanya boleh hilang, tapi yang penting harapan jangan sampai hilang. Gitu Betul. Ya. Harapan jangan sampai hilang. Kenapa Mas Hendra? Di sini aku mau menyampaikan kepada teman-teman, izinkan teman-teman semua terbuka pada sebuah kemungkinan bahwa sedari awal kita sudah kaya, Mas. Jadi kita itu, semua manusia ya, dilahirkan ke dunia ini, itu sudah kaya dia. Sedari awal. Jadi kaya raya itu bukan mimpi sebetulnya. Kaya raya itu fitrah. Kaya raya itu sebetulnya DNA bawaan asli semua manusia. Jadi sedari awal fitrah manusia itu aku sudah kaya sedari awal. Tinggal di titik sekarang kalau teman-teman ada yang terpuruk, ada yang bingung, ada yang cemas, tinggal balik lagi aja Mas. Ke sejatinya dia, ke alamiahnya dia. Jadi selama ini kalau teman-teman takut, bingung, cemas, ada utang, menderita, sebetulnya teman-teman hanya lagi lupa Mas. Hanya lagi lupa mainnya terlalu jauh dari rumah aslinya dia. Mainnya kejauhan Mas Rozi. Sampai dia lupa sama rumah asalnya, rumah fitrahnya, alamiahnya dia. Yang sudah bahagia dan berkelimpahan. Nah, tugas Mas Hendra lah di kehidupan dia saat ini, dan mungkin tugas akulah di kehidupan saat ini untuk mengingatkan kembali, menceritakan kembali. Jadi kalaupun Mas Hendra sama aku saat ini berbicara di dalam momentum saat ini, sejujurnya kita lagi nggak mau selalu nyeritain tentang kelas ya Mas. Karena sebetulnya teman-teman, siapapun teman-teman itu sangat memungkinkan bisa mengakses YouTube yang free. Betul. Sangat bisa. Di channel Abundant Revolution. Betul. Cukup 40.000 tiap bulan. Iya. Teman-teman bisa dapat materi-materi daging semua. Ya, betul. Di Ngaji Roso free. Teman-teman bisa dapetin itu.
Sangat-sangat mungkin. Jadi ini tidak cerita tentang uang, tidak cerita tentang kelas. Ini cerita tentang rasa, cerita tentang cinta tanpa syarat yang memang harus kita delivery, dan itu adalah fitrah kita semua. Gitu. Nah, tadi request Mas Hendra, Teh Feby bacain dong testimoninya. Jadi ini momen pagi-pagi yang bikin aku nangis di bulan puasa nih Mas Hendra. Aku bisa nangis, air mata nggak berhenti-berhenti. Aku juga nggak ngerti kenapa ini aku nangis. Aku ukur, oh aku bahagia membaca ini. Bahasanya seperti itu Mas Hendra. Teh Feby, terima kasih banyak ilmunya. Aku Abundant Revolution batch 10. Aku banyak hutang awalnya, tetapi hutangku di bank 1 miliar dengan bunga yang sangat besar, ditambah utangku sama temenku 600 juta. Bunganya kalau utang itu tetap ada 7% per bulan. 7% per bulan, kebayang. 1 miliar 7%-nya, coba Mas Habib hitung itu berapa. Sekarang sudah lunas. Pas baca ini, ya Allah, di situ air mata aku nggak berhenti. Di situ aku kayak pengen nelpon Hendra, semangat ya Hendra, kayak gitu, kayak nggak bisa ngomong aku. Lalu dia bilang, saya rutinkan saran yang Teteh lakukan. Saya rutin melakukan saran yang Teteh lakukan di 30 hari daily rutin. Teh Feby kan ada WhatsApp saya setelah 30 hari daily rutin, kan dia curhat, Mas. Aku masih sedih dan lain-lain. Aku ngingetin, ingat lagi step pertama. Aku mengingatkan gini, Mas. Selain daily rutin, coba cek lagi ring satunya di kehidupan kita. Kan di ring satu tuh orang terdekat berarti kan ya. Ada ibu, ada bapak, ada pasangan, ada anak, ada kakak sama adik. Itu ring satunya kita. Aku bilang sama Mbak ini, Mbak, coba cek lagi ring satu kamu. Kalau kamu punya utang yang nggak lunas-lunas, mungkin ada hubungan kamu dengan ring satu kamu yang belum selesai. Artinya mungkin dia berantem sama ibunya, mungkin dia kesel marah sama kakaknya, mungkin dia marahan sama papahnya. Kan kadang ada yang begitu tuh, Mas. Nah itu harus diselesaikan dulu. Dalam arti kata, kalau nggak bisa ketemu dan nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Kalau di Abundant Revolution kan daily rutinnya ada sending love, Mas. Sending love itu Mas Roza mengirim, Mas Rozi. Oh iya, sorry, belum ganti nama ya? Belum maghrib, aman. Nah, sending love itu kalau di kelas Abundant Revolution itu adalah mengirimkan cinta kepada orang-orang yang kita benci, kita marah, kita kesel, yang pernah memfitnah kita, yang pernah merugikan kita, yang pernah ngomongin jelek tentang kita. Pokoknya yang kita kesel banget sama dia, sending love. Pernah ada pertanyaan, kenapa Teteh? Orang itu kan fitnah aku. Orang itu ngejelekin aku. Orang itu jahat sama aku. Kenapa aku harus sending love? Mas, ketika orang lain jahat sama kita, ketika orang lain ngejelekin kita, memfitnah kita, itu bahasa tubuh yang keluar dari dia adalah sesuatu yang kemarahan, kebingungan, istilahnya kemarahan, cercaan. Artinya di dalam tubuh dia, kalau dia output bahasanya adalah memfitnah, berarti dalemannya kan isinya begitu tuh, Mas. Berarti kan ketika orang lain memfitnah dan menjelekan, berarti lagi nggak ada cinta kan di hati dia. Ya udah, kita sending loving. Agar apa? Karena prinsipnya gini, Mas tahu nggak hoax terbesar sepanjang peradaban manusia apa? Apa itu, Kak? 1, kita dan Tuhan terpisah. Itu kebohongan terbesar sepanjang sejarah. Sehingga kita selalu, Allah ada di mana? Padahal Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Sedekat nafas. Hoax terbesar kedua sepanjang sejarah kehidupan manusia itu adalah kita merasa aku dan kamu terpisah. Padahal aku dan Mas satu. Aku dan Mas satu. Jadi kita sama sang pembenci kita itu sebetulnya kita adalah satu gitu. Itulah latar belakang kenapa lahirnya daily routine sending love, Mas Hendra. Karena aku dan kamu satu. Pada saat kamu memfitnah aku, pada saat kamu ngejelekin aku, pada saat kamu
merugikan aku. Dia hanya sedang lupa, Mas. Dia hanya sedang lupa tentang sejati diri dia yang isinya adalah cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas, isinya adalah kasih sayang. Isinya adalah percikan rohnya Allah yang berisi Rahman Rahim, kasih sayang. Pada saat kesadaran non-dualitas itu kan yang ada ya oneness gitu ya. Betul. Satu kesatuan utuh, kita terhubung satu sama lain. Iya, tak jawab ya teman-teman ya. Hostnya ini musafir, jadi dia duhur nanti ya teman-teman ya. Oke. Jadi hostnya tuh Mas rumahnya Rozi. Mojokerto ya Iya. teman-teman ya. Jadi aku terusin gini. Puji Tuhan Teh Feby, dalam tempo waktu 1 tahun saya mengalami perubahan yang sangat besar sekali. Utang lunas, lalu tanah yang dia punya, dia waktu itu lama sekali pengen ngejual, itu nggak laku-laku. Tanahnya terjual. Dan perubahan hidupnya sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ngaji Roso dan Teh Feby. Hari ini saya merasa lepas beban saya, beban berat saya selama ini. Syukur kepada Tuhan Raja semesta alam. Terima kasih Teh atas bimbingan dan video-video yang selalu Teteh sampaikan bersama Ngaji Roso. Dan terima kasih saya selalu meluangkan waktu untuk melihat dan mengikuti video-video Teh. Ini tinggal di mana kakak ini? Papua. Papua. Ya, di Tetangga. Papua. Tetangganya Mas Rozi ya dulu ya. Ya, bapak saya di sana sampai sekarang. Oh, iya. Bapak ibu saya. Di Papua. Lalu berikutnya dia WhatsApp lagi, dia cuma bilang gini, Mas Hendra, Teh Feby, sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya, agar selalu bisa memberikan video yang bisa menguatkan teman-teman yang saat ini masih dalam perjalanan menuju kebahagiaan dan kelimpahan. Ini ya, temen yang akan datang itu nanti, itu dulu pernah ketipu 222 miliar. Iya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat konten-konten di YouTube, manusia berapa T, ini temanku ini jauh lebih daripada itu. Serius, dan aku membuktikan sendiri. Ya, aku membuktikan sendiri, lihat pengeluarannya tiap bulan, segala macem gitu ya. Pengeluarannya tadi malam terbaru berapa, Bik? 2M. 2,8 per bulan ya. Ya, per bulan itu. Jadi itu nanti akan datang ke Ya. Hotel Platinum Tunjungan Mystery guest. Surabaya. Ya, Mystery guest. guest. Nah, nanti ada Teh Feby, ada Mas Ari Ferha. Teh Feby nanti ada 2 sesi teman-teman, tapi panjang-panjang semuanya dan materi-materi baru gitu ya. Ya. Untuk menginstall software operating system dan software kemakmurannya teman-teman. Nanti akan ada banyak-banyak materi kejutan gitu buat sahabat semuanya. Dan ada Mas Ari Ferha ya, pakar ilmu vibrasi ya. Terus kemudian ya sahabat kita itu akan kita undang nanti. Silakan buat sahabat yang mau join acara di Surabaya, khusus buat alumni nggak apa-apa, masuk grup aja dulu, nanti bayar belakangan juga nggak masalah, bebas gitu ya teman-teman ya, nggak masalah. Keren. Itu hubungi itu aja nomor tertera ya, Keren, hubungi keren, nomor tertera. keren, Yang penting keren, komitmen keren. ya teman-teman ya. Keren, Kita kan keren, pengen keren. memudahkan ya, Masya takutnya Allah. kehabisan seat karena Iya, seatnya betul, hanya betul, betul. 350 orang. 350. Kita nggak menerima lebih dari 350 350 orang oke. ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah langganan teman-teman join reuni, silahkan Daftar dulu aja. daftar dulu aja nggak Oke. apa-apa, demi ngamankan sih. Betul, ya. betul, betul. Oke. Oke. Nah Teh, aku pengen masuk ke wilayah ini, percaya pada mimpi gitu ya. Percaya pada mimpi. Kita tahu Singapura bisa seperti saat ini. Saya sering ulang-ulang cerita ini karena ini penting sekali. Singapura itu negara yang miskin, banyak Iya. orang yang mati karena sakit ya, kumuh, terus kemudian banyak pengangguran di sana, sampah di mana-mana. Terus tiba-tiba ketika Lee Kuan Yew ya hadir memimpin Singapura, Lee Kuan Yew tiba-tiba kirim postcard ke setiap rumah warga yang ada di Singapura, diajak punya membuat panggung imajinasi lewat postcard itu. Ini gambaran Singapura yang akan datang, wajah Singapura yang akan datang. Oke. Ya. Terus kemudian 5 tahun setelah Lee Kuan Yew tidak menjabat
Singapura tiba-tiba pesta kembang api, we arrive gitu ya. Kita telah sampai pada Singapura yang dicita-citakan bersama gitu. Artinya imajinasi ya, mimpi yang besar itu tuh bisa menjadi sebuah penggerak, pendorong untuk terjadinya sebuah tindakan-tindakan yang berbeda gitu. Betul. Dan mempengaruhi sebuah realita. Yeah. Itu Singapura, Yeah. ya kan, punya mimpi yang besar. Ya. Nggak penting lah ya, kita jatuh berapa kali. Yang terpenting kan seberapa kuat kita Bangkit mantulnya, lagi. Yeah. mantulnya itu kan. Mentalnya. Mentalnya itu kan yang penting itu. Mantul. Ini juga terjadi di John F. Kennedy saat sebelum dia jadi presiden, dia juga foto White House kan, di dinding kamarnya gitu. Yeah. Aku nanti akan duduk di sini gitu. Dan itu mempengaruhi tindakannya. Benar. Sekali lagi, mimpi itu mempengaruhi Mempengaruhi tindakan kita. Semakin besar mimpinya, biasanya tindakannya juga akan besar, Ya. ya kan? Nah, kita tahu Bosman juga sama. Iya betul. Waktu Itunya iya. dikantongin Nah, sekolah di Amerika. hal-hal gitu. hal-hal kayak gini memberikan sebuah bukti bahwa terserah teman-teman kondisi keluargamu kayak apa, Betul. miskin atau broken home, ayah ibu cerai dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau bisa jangan kehilangan mimpi. Betul. Ya nggak Teh? Setuju Mas Hendra. Setuju banget Mas Hendra. Jadi gini, sebetulnya yang perlu kita delivery di ruang komunikasi saat ini adalah satu hal aja deh, taruh di data pikiran kamu bahwa hak hidup semua orang adalah bahagia dan berkelimpahan. Karena itulah fitrah alamiahnya kamu gitu. Itu dulu terbuka sama sebuah fakta dan terbuka sama sebuah kemungkinan itu. Bahwa sebetulnya alamiahnya kita, fitrahnya kita, bawaan awalnya kita, default pabriknya kita, setup asli DNA kita, itu udah ditaruh chip kebahagiaan dan kelimpahan. Oke. Itu dulu tuh, start dari situ. Nah, setelah itu, default yang DNA-nya itu bahagia berkelimpahan, itu bentuknya potensi, Mas Hendra. Bentuknya dia masih potensi tanpa batas. Atau analoginya dia bentuknya masih kayak partikel-partikel di medan kuantum. Bentuknya masih partikel-partikel di medan kuantum. Kalau kata di Islam itu semua potensinya itu sudah tertulis, tertera dan ada di Laumul Mahfuz ibaratnya gitu. Jadi di dalam kehidupan ini, Mas, itu seperti kayak kita hadir di dalam kehidupan ini, lalu kayak ada katalog besar alam semesta yang segala kemungkinan kita mau jadi apa tuh potensinya tuh udah ada dan tersedia. Iya, iya. Nah, cuma masalahnya jika kita tidak mengenali itu, dia nggak kebuka. Pertama itu, Iya. jika kita tidak acceptance atau tidak terbuka menerima, itu dia nggak kebuka. Sama aja kayak gini lah, aku telepon ke Mas Hendra, pencet nomor telepon, Mas Hendra nggak accept, nggak pencet tombol diterima gitu. Iya, iya. Kan kita nggak bisa ngobrol. Iya, iya. Bener nggak? Sama Allah semesta dan semua potensi tanpa batas kamu, dia tersedia, Mas. Dia menunggu apa? Menunggu kamu terbuka menerimanya. Sama kayak telepon tadi, aku nelfon Mas Hendra kan udah terhubung nih. Udah terhubung. Kita dan Allah, kita dengan kelimpahan tanpa batas itu sebetulnya selalu terhubung. Masalahnya kita nggak pernah yang tadi angkat telepon tadi itu, Mas. Si telepon bunyi terus kan sinyalnya ke Mas Hendra. Cuma Mas Hendra nggak nge-okein. Jadi otomatis kita nggak bisa ngobrol dong. Bener nggak? Nggak terkoneksi dong. Nah, dibutuhkan momentum untuk terbuka menerima. Sejatinya kamu itu terbuka nih pikiran dan kesadaran kita menerima. Oh, kalau realitas sekarang aku punya utang, belum nikah, belum punya rumah, belum punya mobil. Ini bukan diri sejatinya aku yang kayak gini, bukan. Aku yang asli sebetulnya yang sudah utuh, sudah lengkap, sudah sempurna, segalanya udah ada dalam bentuk potensi tanpa batas. Tapi kalau orang itu nggak aware bahwa itu memang udah ada di dalam diri dia, dan dia tidak mengizinkan untuk terbuka menerima kemungkinan itu, nggak akan terjadi, Mas, dalam kehidupan dia. Sama, ketika seseorang ingin mencapai begitu banyak mimpi-mimpi dia, tapi dia tidak pernah mau bermimpi, membayangkannya aja takut, ibarat boro-boro ngebayangin, mikirinnya aja udah nggak mau, ya nggak akan terjadi, Mas, karena kan nggak ada cetakannya. Karena nggak pernah ada cetakannya.
segala yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, sebelumnya pasti pernah kita pikirin. Bener nggak? Mas Hendra pasti pernah dong terpikir suatu saat aku akan punya kanal. Bener nggak? Pernah kepikir dong sebelumnya? Oh dulu tuh pas waktu kerja ikut orang jadi wartawan gitu, Oke. kan kecewa kan, udah kerja 6 bulan cuma dianggap magang aja gitu kan. Oh, dianggap magang jadi nggak digaji ya? Nggak digaji. Masya Allah. Ya udahlah, suatu saat nanti aku bakal bisa gaji banyak orang gitu aja sih. Nah, Mimpinya kayak gitu intinya ya. kan ada kepikir gitu kan, ada kepikir. Nah, sama seperti mimpi yang harus kamu pegang. Dasar landasannya adalah yang bahasa tadi itu. Izinkan kamu terbuka bahwa prasangka baik pada Allah di atas rata-rata itu penting, Mas Hendra. Penting untuk kita memahami bahwa kita punya Tuhan yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Baik sekali merancang kita. Sampai pada akhirnya dia merancang sebelum kita ada. Iya. Itu rancangannya, kebahagiaan, kelimpahannya udah ditaruh di awal sebelum kita lahir. Iya. Jadi kita lahir, pas siapapun lahir itu udah dengan potensi kaya, Mas. Nah, karena kita punya dasar itu, buatlah mimpimu, buatlah goalsmu. Nih aku jadi ingat nih, jadi megang buku nih, Mas. Jadi Mas Hendra tuh kemarin kan kita ada 30 hari daily rutin ya. Pada saat ada 30 hari daily rutin ada 3 buku. Mas Hendra cepat ingin memudahkan teman-teman. Ya udah deh, bukunya daripada teman-teman bingung harus guidance ngisinya gimana, dibuatlah sama Mas Hendra kan buku goals, buku asumsi, dan buku syukur. Nah, buku ini bisa menjadi panduan buat teman-teman. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena kan menulis mimpi, membayangkan mimpi kan gratis ya, Mas. Gimana kalau kita mulai dari yang gratis-gratis dulu aja. Tulis mimpimu. Tulis mimpimu, tulis apa yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu, hidup yang seperti apa yang kamu mau. Karena sebetulnya, ini aku mau cerita rahasianya nih, Mas. Mau aku ceritain Boleh, rahasia. boleh, silakan. Di titik kita membayangkan mimpi kita. Misalnya suatu saat seseorang, nanti aku akan menikah dan akan punya rumah di Bali misal. Di titik kamu bisa membayangkan mimpimu, mimpi itu bisa jadi kenyataan. Jadi di titik kamu bisa memvisualisasikan mimpi yang kamu inginkan, di detik yang sama Mas Hendra, jembatan kejadiannya dibuat sama semesta. Ketika kita sudah bisa mulai membayangkan. Karena imajinasi plus rasa itu sama dengan realita kenyataan, Mas. Tapi itu baru terbentuk di frekuensi dunia kuantum. Medan kuantum. Jadi ingat nih. Non teknisnya ya. Potensinya. Partikelnya. Sebelum jadi benda fisik ini kan sebelumnya ini partikel. Ada partikel kertas apa segala macam gitu ya. Jadi sebelum bentuknya fisik kita pegang, dia kan pertama ada di ranah batin dulu. Dia ada di medan kuantum, dia ada di ranah kuantum dia. Bentuknya dia belum kelihatan dan belum kita pegang. Nah, tahapan-tahapan sesuatu mimpi jadi kenyataan, tahapannya itu adalah satu, imajinasikan dulu, buat dulu mimpi itu. Kenapa? Karena kita dilahirkan sama Allah, sama Tuhan, atau apapun nama itu disebut, itu punya 2 komponen, Mas Hendra. Komponen utamanya ini kan, dia ada pikiran dan perasaan di dalam tubuh ini. Nah, pikiran kita ini, dia memancarkan gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik berupa imajinasi. Inilah yang mencetak gambar. Satu lagi di tubuh kita itu, dia memancarkan gelombang listrik, medan magnet, rasa. Makanya kalau Neville Goddard itu selalu bilang, rasa adalah segalanya. Rasa kamu, dia mewujudkan realita. Jadi di titik rasa kita percaya bahwa goals kita pasti terjadi, dia terjadi. Tahapannya adalah, pertama, buat imajinasi dulu. Kamu punya mimpi seperti apa?
bangun dulu ya. Ya, imajinasi kita. bangun dulu cetakannya Mas Hendra, dibangun dulu cetakannya nih. Setelah cetakan dibuat, kasih rasa. Karena kalau cetakan itu kan cetakan baru kelempar nih ke semesta. Kelempar ke semesta kan bentuknya cetakan, ini kan belum realita ketarik jadi realita di tubuh fisik kita. Nah, menarik dari sesuatu yang kita lepaskan dalam bentuk imajinasi, menarik imajinasi terlek jadi kenyataan, itu pakai rasa. Pakai gelombang elektromagnetik, rasa dibungkus dalam bentuk bersyukur sebelum menerima. Di surat Ibrahim dikatakan, ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan. Dan ternyata syukur inilah kuncinya. Ketika kita bersyukur, ya Allah terima kasih banyak, ya Allah terima kasih. Tadinya income-nya misalnya 10 juta, dia bersyukur sebelum menerima. Dia bilang, makasih ya Allah, pintu rezeki kebuka, potensi rezekiku bisa 2 kali lipat, terima kasih income-ku mencapai 20 juta. Itu belum kejadian tuh. Ketika dia mengucap syukur sebelum menerima, semesta itu membaca getaran yang tersambung ke semesta. Oh, itu ada getaran sudah menerima. Ada getaran kepantasan untuk menerima. Nah, getaran rasa syukur inilah yang menyambungkan dan yang merubah bentuk yang tadinya bentuk partikel mimpi kamu, itu pelan-pelan dia jadi bentuk fisik realita kenyataan. Tahapannya begitu. Jadi pikiran kita mencetak, rasa kita membuat Menarik ya. menarik seperti gravitasi. Dia mengeluarkan medan magnet. Kenapa? Karena medan magnet di dalam getaran rasa hati kamu itu 100.000 kali lipat kuatnya daripada sekadar cuma kamu imajinasikan. Tetapi ketika kamu sudah merasakan, aku sudah menerimanya. Terima kasih ya Allah, segalanya sudah diatur. Terima kasih, goalku udah aku rasakan penuh, aku sudah menerima. Ini sudah selesai. Jadi ada getaran di tubuh, Mas Hendra. Sebenarnya ini bocoran sih buat di Surabaya. Itu based on riset sih sebenarnya. Bahkan di tabel skala kesadarannya Hawking kan juga jelas. Betul. Kan ya di level force itu ketika kemudian tubuh kita menggetarkan perasaan yang takut, malu, merasa bersalah, sedih, itu justru mengundang kesialan, sakit, dan pokoknya banyak hal-hal yang negatif gitu ya. Tapi ketika udah naik level ke skala power gitu ya, kita hidup dengan penuh damai, cinta, syukur, ya itu justru mengundang kebaikan-kebaikan, manifesting menjadi lebih mudah gitu. Nah, aku teringat juga siapa ya? Jadi ada riset itu yang mengatakan bahwa cobalah sebelum tidur ketika kemudian dirimu menulis 5-10 kebaikan-kebaikan yang kamu syukuri setiap hari, itu pasti hidupmu akan jadi lebih baik. Lihat aja gitu kan. Nah, kita terinspirasi dari itu juga. Betul. Makanya kita daily ada routine, ada 3. buku goals, buku syukur sama dan buku buku asumsi. Ya. Nah, buat teman-teman di TikTok, kita jual 200.000 ya teman-teman untuk buku goals, buku asumsi, dan buku syukur ini. Kalau teman pengen lebih murah lagi bisa bundling sama yang audio quantum alignment ya. Nah, hubungi tuh nomornya Mbak Dara buat sahabat-sahabat, dan sudah banyak sekali teman-teman yang pesan ketiga buku ini. Jadi buku ini bukan buku bacaan ya guys ya. Jadi buku yang harus teman-teman tulis. Ya, diisi setiap hari. Tapi di situ ada panduannya, ada panduan ngisinya gitu. Kurang lebihnya begitu ya buat teman-teman. Tapi buat teman-teman yang join kelas offline itu sudah kita kasih gratis ya. Plus audionya juga dan materi hard copy-nya juga kita kasih semuanya, full record-nya. Pokoknya kita VVIP kan lah ya teman-teman yang join di kelas online maupun offline ya. Bahkan kita nekat kemarin dulu deh materi offline
itu tuh kita kasihkan juga semuanya full ke Mantap. teman-teman yang kelas online ya. Alhamdulillah. Batch 25 semuanya dapat. Dapat ya? Alhamdulillah. Dapat langsung caranya nginstall software kemakmuran itu bagaimana, cara melipat gandakan penghasilannya Iya, seperti betul. apa, semuanya dikasih. Iya. Ya, save konsep ya. Kayaknya nggak ada yang kita tutupin ya. Nggak ada yang Kak? kita tutupin. Udah kita pengen teman-teman juga Iya. bisa mengalami seperti kakak yang Ah. tadi ya, hidupnya lega, bebas, nyaman. Eventnya TVB ada 3 teman-teman ya. Di 8 Maret tuh kita ada Quantum 8 Alignment. Maret, ya. Quantum Alignment tuh kita di sana nanti akan deal sama Quantum jumping gitu ya. Terus kemudian di situ juga dapat arigato money. Iya betul, Terus bonus. kemudian dapat audio, Audio, 5 ya, audio. 5 audio itu. Selanjutnya di tanggal 11 11 Maret kita ada batch ini batch rutin yang banyak diikuti teman-teman semuanya, Batch 25. batch 25 ya. Kita juga ada recordnya di situ, teman-teman juga dapat audio juga ya. Dan kalau mau ketemu Teteh secara langsung nanti tanggal 25 April 25 April, pagi-pagi. batch 26 itu kelasnya sekitar 5 jam ya di Hotel Tunjungan Masya Plaza Allah, Tunjungan Platinum Tunjungan Surabaya. Lanjut siangnya Reuni. jam 2 siang sampai Sampai kemungkinan jam 11 malam karena ini materinya banyak banget. Mas Ari Ferha aja minta waktunya 2,5 jam. Masya Yaduh, Allah, keren. gila tuh, Kak. Nah buat alumni ada special price ya, Oh jelas lah, receipt seperti yang biasa ya. offline, bisa ya? Ya seperti biasa. Oke. Dan teman-teman silahkan kalau pengen duduk di depan segera daftar ya. Ya. Khusus alumni yang penting daftar dulu, nanti bayar belakang juga Masya nggak Allah, apa-apa keren. ya. Demi kebaikan Dan kita yang bersama. alumni Mas Hendra terbuka buat umum kan ya? Ini terbuka Banyak buat yang umum nanya sahabat soalnya ya. tuh. Ini terbuka buat umum. Jadi buat teman-teman yang mau langsung ikut reuni tapi belum pernah ikut kelas tidak masalah ya. Ya. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ada beberapa pertanyaan dari apa tuh namanya peserta ya, Mas Habib ya. Ada beberapa pertanyaan Banyak dari pertanyaan ya Mas Rozi. Ada beberapa Oke. lumayan nih. mungkin nanti Teteh bisa menjawab, Boleh. memberikan pandangannya supaya ini juga bisa menjadi pembelajaran buat sahabat-sahabat semuanya yang di rumah yang nonton gitu. Teh, Ya. banyak orang ingin melunasi utang, Ya. tapi yang dipancarkan justru ketakutan. Iya. Mengapa ini sering tidak disadari? Ini ya normal lah ya. Orang Iya, pengen lunasi normal. utang, dia takut. Ya pastilah, pasti Iya, takut lah. Tapi betul. justru ini tidak menjadi Solusi. iya, Tidak menjadi solusi. justru menambah parah. Iya. Iya, Kenapa Teh bisa Karena begitu? gini Mas Hendra, kemarin sempat aku juga menerangkan. Kayaknya kita harus sudah mulai menyadari deh Mas, bahwa kita hidup itu dengan sistem semesta yang sudah diatur lebih dulu. Jadi sebelum manusia ada, Allah, Tuhan, atau apapun nama itu disebut, bikin sistemnya dulu nih Mas Hendra. Samalah sebelum Mas Hendra, Mas Rozi kerja di satu perusahaan kan SOP perusahaannya udah beres dulu kan, Iya, bener iya, nggak? iya, iya. Kita masuk ada cara kerja absen nanti gimana, penggajian gimana, SOP-nya, sistem operasional prosedur pekerjaannya udah beres dulu tuh perusahaan bikin. Sama, sebelum kita lahir, sistem kerja semesta itu udah dibuat, udah dirancang. Jadi Allah udah nggak ngurusin lagi satu-satu orang, sistemnya udah berjalan otomatis. Salah satu sistem yang perlu kita tahu. Jadi unik Mas Hendra, kalau kita hidup di dunia ini udah di dalam umur yang di atas 20, di atas 30 atau kayak kita gitu ya. Beberapa teman-teman di atas 40. Dia hidup sudah selama itu di bumi, di dunia ini, tapi dia nggak tahu siapa diri dia. Dia nggak tahu bagaimana cara kerja semesta membentuk realitanya. Itu kan pasti nangis tuh Mas hari-harinya. Sama kayak Ronaldo, mau main bola Mas Hendra, tapi dia nggak tahu peran dia, apakah dia kiper, apakah dia striker, atau dia apa. Kan jadi bingung. Di satu sisi dia ada di arena permainan bola, tapi dia nggak tahu aturan main bola. Lalu dia pegang bolanya, lari lah bawa bola. Otomatis kan karena kartu kuning kan Mas. Kecuali dia itu wasit. Kecuali gitu ya. dia wasit. Seperti itulah kita Mas Hendra. Seperti itulah aku juga tuh 2019 enggak tahu.
Karena kita nggak tahu, kita selalu menggetarkan resah. Menggetarkan sesuatu yang sebetulnya kita nggak mau terima itu, tapi selalu kita getarkan. Menggetarkan marah, menggetarkan sedih, menyimpan luka, menyimpan dendam. Padahal Mas, sistem kerja semestanya dibentuk itu seperti ini. Tubuh Mas Rozi, tubuh aku, tubuh Mas Hendra, tubuh manusia nih. Dia itu default rancangannya, dia sebagai pemancar, memancarkan rasa, dan sekaligus receiver, penerima pancaran. Default SOP sistem transmitter dan receiver ya. Yes, betul. Dia memancarkan dan dia penerima pancaran. Itu dulu nih yang gampang-gampang aja ibu-ibu biar bisa lebih mengerti Mas Hendra. Bagaikan radio kan memancarkan lagu. Betul. Anggaplah radio RRI memancarkan siaran atau memancarkan lagu Bon Jovi misalnya. Lagu India. Nah, lagu India misalnya. Jaya-jaya. Nah, ketika seseorang ingin menerima sesuatu yang baik, default dari sistem kerja semestanya itu dibuat begini, Mas. Dibuatnya itu gini. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu terima. Itu defaultnya. Setuju. Kayak gitu defaultnya. Jadi default hukum pancaran ini dia seperti gema. Apa yang kamu pancarkan kayak kita ngomong ke goa, baliknya sayangku akan hilang. Dia balik gitu juga. Pengennya kan bersatu terus. Tapi karena yang menggema gitu hilang gitu, yang dibaca bawah sadarnya hilang, Pak. Nah, ini simple, pahami dulu. Apa yang kita pancarkan itu yang kita terima. Iya. Nah, Mas Hendra, uniknya adalah selama ini teman-teman yang pengen lunas utang, itu kan dia menginginkan kelimpahan dong, terima uang, utangnya lunas gitu kan. Dia menginginkan kelimpahan, tetapi barusan dibaca apa? Ketakutan. Dia memancarkan ketakutan. Ini kan nggak sinkron. Betul. Ketangkep nggak, Mas? Betul. Kita menginginkan kelimpahan hadir sebagai receiver ya. Kita menerima itu kelimpahan. Tetapi kita dominan hari-hari kita memancarkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebingungan. Tapi kita menginginkan kelimpahan. Kira-kira yang bakal terjadi yang mana, Mas? Negatifnya dong. Yang kita pancarkan. Yang makin berat ya. Gitu, Mas. Jadi tahu dulu si antara substansi itu. positive thinking dengan negative feeling itu lebih kuatan negative feeling gitu Iya, ya. betul. Benar Dia sih kan itu. kalau kata Mas Arif RH ya, berapa kali lipat itu perasaan? 5.000 kali lipat daripada pancaran pikiran. Dia 5.000 kali lipat dia. Gelombang itu kuat, lebih kuat daripada 5.000 itu. atau 50.000 ya sih, lupa aku ya. Tapi yang Jadi jelas itu ya. Neville Goddard juga bilang the feeling is the secret. Feeling is the secret. Kenapa? Karena gini Mas Hendra. Pahami sama teman-teman semua, sistem kerja semesta ini bekerja membaca frekuensimu. Membaca frekuensi tubuhmu, membaca getaran frekuensi tubuhmu. Ada dua, Mas. Getaran frekuensi yang dipancarkan sama kita semua itu kita bagi dua nih. Frekuensi dalam getaran kekurangan atau frekuensi tubuh dalam getaran kelimpahan. Nah, yang dalam kekurangan ini sebetulnya diri palsu kita. Itulah yang dibuka nanti di Abundant Revolution. Iya. Getaran kekurangan yang barusan teman-temannya tuh. Kekurangan, ada kecemasan, ada kesedihan, ada ketakutan, ada kebingungan, ada kekhawatiran, ada kemarahan. Ini berkumpul di getaran kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan uang. Kekurangan apa lagi? Kekurangan cinta. Kekurangan apa lagi? Kekurangan kesehatan. Munculnya kan sakit dan lain-lain. Nah, getaran kekurangan ini diri palsu kamu. Karena kan defaultnya nggak dibentuk kayak gini, Mas. Bener nggak, Mas? Defaultnya seseorang itu dilahirkan dalam kebahagiaan, dalam kelimpahan, dalam judul Wahai Jiwa-Jiwa yang Tenang. Di surat Al-Hajr, ayat 7 kalau nggak salah. Allah udah bilang, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu sekaligus, ayat itu sekaligus menjadi clue, Mas Hendra. Clue apa?
clue pergeseran perubahan dari identitas lama, kamu mau identitas baru yang bebas, yang bahagia, yang berkelimpahan. Pintunya adalah tenang. Nah, Iya, pintu iya. tenang didapatnya dari mana? Meditasi, sholat, zikir, gitu loh. Ada jeda sebentar, hening, clue-nya dari situ. Karena apa? Karena default sejatinya kamu kan sebelum kamu lahir bertumbuh berumur seperti angka usiamu saat ini, aslinya kamu ini jiwa-jiwa yang tenang, yang hidup dalam kebahagiaan dan kelimpahan. Ini yang harus kita tahu pertama kali. Lalu Teh Feby gimana caranya? Aku balik lagi ke sini, gimana caranya? Ya itu dia, kamu harus tahu dulu siapa dirimu. Karena awal dari segala substansi adalah kamu mengetahui tentang kesadaran ini. Pintu gerbang manifestasi itu adalah kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran posisi kamu sekarang lagi ada di mana? Lagi ada di titik diri yang lama kah? Yang merasa kekurangan? Atau di titik diri yang baru? Yang berkelimpahan? Di dalam realita kehidupan sebetulnya simpel Mas Hendra. Untuk merubahnya susah nggak? Enggak sama sekali. Karena ini kan alamiah kamu. Iya. Cuma sebuah keputusan aja Mas. Mau tetap melo-melo hidup dalam kekurangan, atau kamu mau ambil keputusan batin, aku mau yang sejatinya kamu, aku yang beruntung dan Iya, berkelimpahan. ingat aku. Cuma simpel, cuma 1 detik doang Jiwa-jiwa yang dibutuhkan. tenang itu apa ya? Al-Fajr 27 ya. Al-Fajr Ya ayat 27. ayuhan nafsul mutmainnah Ay, irji'i Masya ila rabbika Allah. radiyatan mardiyah gitu ya. Iya, Masya Allah, Fadkhuli fi lulusan ibadi. pesantren mana Mas? Fadkhuli Dia udah jannati kenyang, gitu dia ya. Kenyang di perjalanan pesantren di itu, Teh. pesantren dia udah kenyang. Bener-bener Itu clue-nya Mas Hendra, dan itu bocoran sedikit Mas. Di Abundant Revolution Reuni kan ada stillness abundance ya. Oke. Materi kita yang terbaru. Itu Oke. cerita itu. Ada Cerita stillness akar. abundance. Ya. Terus teman-teman nanti akan diajari pola uang masuk dan pola uang keluar gitu ya. Keren. Pokoknya ilmu-ilmu mahal ya teman-teman akan dapetin di batch 25, batch 26 dan reuni. Reuni. Kalau mau lengkap ya batch 25 dan batch 26 ya teman-teman ya. Ya. Batch 25 tanggal 11 Maret ya. Sahabat nanti juga setelah ikut kelas tidak akan ditinggal begitu saja, akan ditemani, akan 30. dikirim daily rutin tiap hari sama Mbak Vina gitu. Ya. Yang harus teman-teman praktekin setiap hari ini sampai 30 hari ke depan ya. Oke, dan ini yang apa tuh namanya yang reuni nanti juga bisa online ya Teh, yang nggak bisa datang teman-teman ya. Yang beda negara ya, beda Ya. kota dan lain-lain. Kita juga hybrid ya. Kita ketemu langsung dan juga bisa online. Nah, tadi pengen hutangnya lunas, tapi yang dipancarkan adalah ketakutan. Aku ada testimoni terbaru nih, testimoni dariku sendiri gitu ya. Baik. Jadi ternyata benar, pada saat kemudian kita justru misalnya dihadapkan, wah nanti jangan-jangan di bulan ini sesuai dengan mimpiku kemarin kayaknya kok ada hal yang nggak enak ya, gitu kan. Akhirnya kan pada saat kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang preventif, sebenarnya itu kan aktualisasi rasa ketakutan. Iya. Justru ketika kemudian aku membalik, ya sudahlah, yang terjadi biarlah terjadi gitu ya. Nah, toh yang kayak gini Iya. udah pernah dilalui gitu ya. Resiko terbesar hidup ini kan ya mati Iya. gitu kan, ya kan. Di saat kemudian di titik itu, Di titik justru- pasrah ya Mas. Iya, justru kehidupan berjalan jadi lebih damai, lebih baik-baik saja. Karena pancarannya berubah Teh. Udah nggak takut kisah lagi. nyata, Mas? Nyata ini. Mas Hendra. Iya, Oh, kisah oke. nyata itu. Masya Jadi aku tuh sering banget memang ketika mau ada sesuatu gitu selalu dikasih tahu lewat mimpi. Nggak tahu lah, ya itu mungkin kan setiap orang kan punya level masing-masing. Aku Iya. levelnya masih rendah kan, masih lewat mimpi kayak gitu barangkali gitu ya. Tapi kadang muncul kekhawatiran setelah dapat mimpi kayak gitu. Nah akhirnya aku sekarang memfollow up-nya dengan sudahlah yang terjadi biar terjadi, nggak masalah gitu kan. Bagus. Tapi itu justru jadi lebih baik, lebih damai gitu. Iya. Iya. Boleh sedikit kasih tambahan Mas? Apa monggo? Jadi gini, ketika ada pertanyaan tadi, Heeh. pahami sama teman-teman semua bahwa kehidupan ini itu selalu ada cerita dualitas.
ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ada punya uang, ada ketakutan, belum bisa bayar utang. Oke. Tapi pahami sama teman-teman. Ketika teman-teman ada dalam posisi terendah seperti itu, bahkan buat bayar utang aja nggak ada, deg-degan, takut. Sebetulnya itu panggilan Tuhan loh. Oke. Untuk teman-teman kembali mengenal. Jadi biasanya panggilan Tuhan untuk dari identitas lama menuju identitas baru, itu ceritanya beda-beda Mas. Ada yang punya utang nggak bisa bayar utang, drop, jatuh, ada rasa cemas, bingung, takut, putus asa. Ada bangkrut. Kemarin Mas, ada yang private, Mbak Laila kasih aku data yang private online. Goalsnya apa coba Mas Rozi? Apa tuh kira-kira? Ingin bisa tidur. Ya ampun. Dia Kenapa nggak bisa minum? tidur udah berbulan-bulan. Aku kaget sekali dan selama ini kita tidur nggak pernah kita golin, nggak Iya, pernah iya. kita mimpiin Tidur ya pengen tidur bisa aja. tidur gitu. Tapi untuk begitu banyak orang di luar sana, tidur itu menjadi sebuah kemewahan. Iya bener tuh. Menjadi Setuju, sebuah setuju, kemewahan yang dia betul-betul effort banget mencari kelas. Dia sampai putus asa, nangis-nangis pengen, ini gimana caranya aku bisa tidur gitu. Dia waktu itu online dari luar negeri. Ada PR dia, 200 miliar Mas. Dan di titik ketika kita bahas materi bab 1, siapakah diri dia, materi bab 2, cara kerja hukum semesta, materi bab 3, praktek menerima dan melepas, dia udah bisa ketawa-ketawa sekarang. Udah, kalau kata di surat Al-An'am kan hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Dan proses itu nggak hanya cerita satu orang seperti itu. Jadi kalau ketika kita mengalami masalah yang ceritanya mentok kayak nggak ada solusi, apa sih yang harus kita lakukan Teh Febi? Jeda dulu sebentar. Duduk dulu, diam sebentar, lambatin nafas. Nafasnya dilambatin sebentar, cukup gini doang. Iya sih. Kenapa harus gitu? Allah dan semesta bekerja dengan frekuensi, Mas. Ketika kamu melambatkan nafas, walau hanya gini, pikiran kita tuh dari overthinking dia mulai mereda. Ini kuncinya nih Mas nih. Ketika pikiran kita yang tadinya overthinking penuh, dia turun, reda lewat melambatkan nafas tadi. Kalau di kita kan ada sadar nafas syukur ya. Iya, iya. Melambatkan nafas. Ketika pikiran yang penuh itu turun Mas Hendra, kesadaran sejatinya kamu itu yang naik Mas ke permukaan. Kesadaran yang naik inilah gudang solusi, gudang ide, gudang jalan keluar. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan ketika ada masalah apapun dalam kehidupan kita, izinkan kamu ambil jeda sebentar. Lambatkan nafas. Iya, iya. Kembali ke surat Al-Hijr ayat 25 tadi. Al-Hajj ya, ayat 25. Allah udah kasih clue tuh Mas. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Al-Fajr. Al-Fajr ayat 25. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi pintu gerbangnya tuh di judul tenang Mas. Di Iya, judul gelombang alfa, Saat di kita judul relax. gelombang theta. Saat kita rileks. Karena ketika kita rileks, pikiran sadar turun, bawah sadar naik. Inilah gudang tersembunyi. Solusi, jalan keluar, ide yang gak pernah bisa kamu pikirin. Dan yang lebih penting lagi kan pada saat kemudian kita tuh tarik nafas pelan, ya kan, kita kan apa ya ibaratnya itu bener-bener sudah terhubung hadir di sini kini kan. Iya, di sini Iya kan? saat ini. Ya wajar dong. Kita justru mengalami sebuah kesadaran non dual itu pada saat ya kita hadir di momen kini saat ini itu Iya. gitu. Betul Mas. Dan even kadang wajah aja bisa berubah kok dengan cara bernapas yang benar, yang Iya. deep, yang slow gitu kan, Iya. long gitu kan. Nah, balik lagi ke yang Tapi tadi. dirimu juga harus tanya biar nggak ngantuk sih, ya kan? Oke.
terus tanya ya. Biar kalau ngantuk tidur sini aja kan, daripada nggak tanya gitu. Gimana? Jadi tahap pertama satu tadi ya Mas. Kan ini bantuin temen tadi tuh Mas. Yes, oke. Lambatin nafas. Tarik nafas. Lambatin nafas, kita Iya. ketemu tenang. Yang kedua, di surat Ibrahim dikasih clue lagi tuh. Ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan, kata Allah. Berikutnya pada saat nafas, lakukan syukur. Ya Allah, terima kasih atas nafas. Minimal kita masih dikasih hidup gitu Mas. Oke. Makasih, aku masih dikasih nafas, aku masih sehat. Berarti ketika kamu masih dikasih kesempatan untuk hidup, artinya kesempatan itu datang beserta semua peluang, solusi, kebaikan Allah terhadap kamu untuk kamu bisa menyelesaikannya. Jadi sekarang pahami sama teman-teman semua, mau kamu punya masalah apapun dalam kehidupan kamu, mau itu utang, mau dihianati, mau apapun. Ketika masalah itu hadir dalam kehidupan kamu, itu artinya masalah itu datang sudah include dengan solusi kamu bisa menyelesaikannya. Karena solusi masalahnya ternyata ada di dalam masalah itu, Mas. Iya. Lewat apa teh kok ada di dalam masalah itu? Lewat kamu menerimanya, acceptance. Iya, aku punya utang. Itu dulu aja. Iya ya, aku punya utang. Gitu dulu. Iya. Tahapan pertama. Aku ikhlas, aku punya utang. Ikhlas kan realita apapun yang terjadi sama kamu. Kamu punya utang, kamu dihianati atau apapun. Acceptance dulu. Jadi tadi lambatin nafas. Kedua, syukuri kamu masih punya nafas, masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Ketiga, terima realitamu saat ini. Nggak ada masalah saat kita udah menerima. Iya, terima. Iya, aku punya utang. Iyalah, suamiku digondol sekretaris misalnya, sekretarisku misal. Terima dulu. Nah, setelah diterima, ukur lagi nih. Semua masalah-masalah kamu mau kamu pegangin terus? Atau izinkan ini kamu serahkan kepada kecerdasan semesta tanpa batas untuk kamu alirkan, kamu larutkan ke sana. Gimana semesta aja deh ngaturnya. Itulah rilis. Jadi Mas Hendra, di momen ini aku mau menceritakan bahwa kenapa sih TVB selalu kalau ada masalah dirilis. Yeah. Kalau punya goal dirilis juga, dilepasin juga. Kenapa sih apa-apa harus diterima, dilepas, diterima, dilepas? Kenapa harus kayak gitu? Ternyata di dalam makna rilis itu Mas Hendra, ketika kita punya masalah, ketika kita punya kesedihan, rilis itu artinya izinkan kamu terbuka untuk menerima, acceptance itu. Kenapa harus terbuka menerima? Bukankah semua masalah yang hadir dalam kehidupan kita itu udah tertulis semua ya? Bukankah di rukun iman yang ke-6 tuh ada menerima qada dan qadar ya? Kalau kita nggak nerima itu, kita marah-marah, kita komplain sama itu, kita sama aja perang sama qada qadar kita sendiri dong Mas. Izinkan kamu menerima, izinkan kamu terbuka untuk menerima. Setelah kamu terbuka untuk menerima, izinkan kamu ikhlas menerimanya. Karena apapun yang hadir dalam kehidupan kita berupa realita, itu kan kita nggak bisa rubah, Mas. Iya. Ada demo, ada sakit, ada sesuatu, kita nggak bisa loh ngerubah. Kecuali dengan sadar kita melihat bahwa, oh kehidupan ini memang ada siang, ada malam. Mas Hendra kan nggak bisa bilang, TVB aku mau siang terus. Iya. Terang soalnya teh, aku nggak mau malam gelap. Kan nggak bisa. Siang, berikutnya jam 6, jam 7 gelap. Tapi kan itu nggak selamanya. Nah ini kuncinya. Pahami sama teman-teman, hutangmu, masalahmu tidak selamanya. Akan ada fase, kamu pasti akan bangkit. Semua akan berlalu. Semua akan berlalu. Itu aja dipegang. Iya.